Halo Ibu Guru dan teman-teman, saya Vina dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan secara fisik maupun secara diplomasi. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu apa itu perjuangan fisik. Perjuangan fisik itu merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Sedangkan perjuangan diplomasi adalah merupakan perjuangan yang lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Peristiwa tersebut melibatkan tentara Indonesia, Laskar Pejuang, dan rakyat Bandung. Mereka membakar bangunan dan rumah mereka sendiri karena tidak rela daerahnya diduduki oleh tentara sekutu. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, pasukan Inggris sebagai wakil sekutu masuk ke Indonesia. Mereka datang dengan misi untuk membebaskan warga Eropa yang menjadi tawanan perang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan tatanan di seantara Indonesia sampai Belanda dapat mengelola kembali bekas kawasan jajahannya itu. Pasukan sekutu masuk ke kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota Bandung. Pasukan sekutu yang dimotori pasukan Inggris, bagian dari Brigade McDonald dari Divisi India ke-23 itu tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Mereka datang ke Bandung dalam rangka membebaskan dan memulangkan tawanan perang militer Belanda yang dipenjarakan Jepang dan interniran yang berada di kampung-kampung di Jawa Barat. Di Bandung sendiri terdapat 13 tempat yang menampung APWI atau Allied Prisoners of War and Internees. Tempat lainnya berada di Cimahi, Cicalengka, Sukabumi, Cirebon, Bogor, Tangerang, dan Jakarta. 3 hari setelah tiba di Bandung, tanggal 15 Oktober tahun 1945, Sekutu meminta bantuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR agar tugasnya dapat berjalan lancar. Pihak Sekutu meminta agar penduduk yang memiliki senjata menyerahkannya kepada pasukan Sekutu. Di sisi lain, pihak TKR pun meminta Sekutu agar membantu Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama mencegah provokasi dari pihak Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali. Pada 23 November tahun 1945 diadakan pertemuan pimpinan TKR dan Badan Perjuangan di Markas Majelis Perjuangan dan Pertahanan atau MDPP. Pertemuan yang dipimpin oleh Komandan Divisi 3 Kolonel A.H. Nasution tersebut memutuskan untuk menghadapi Inggris dengan kekuatan senjata. Serangan pasukan Indonesia dilancarkan pada tanggal 24 November tahun 1945 yang melibatkan para pemuda dan tentara Indonesia. Serangan diarahkan pada kedudukan sekutu antara lain di lapangan terbang Andir, Tangsi Jepang di Tagalega, Hotel Preanger, dan Savoy Homan. Serangan tersebut dibalas Inggris dengan tembakan howitzer ke wilayah yang dianggap sebagai basis TKR. Akibatnya ketegangan antara TKR dan pasukan sekutu makin memuncak. Ketegangan makin meningkat setelah bencana banjir yang menerjang kota Bandung pada 25 November tahun 1946. Banjir besar itu melanda kawasan di Lengkong Besar dan mengakibatkan banyak warga Bandung yang tewas. Rakyat marah karena menduga banjir terjadi akibat pintu air Cikapundung di Dago sengaja dijebol sekutu.
Marah dengan aksi-aksi yang dilancarkan pejuang Indonesia terhadap sekutu, tanggal 27 November tahun 1945, Jenderal McDonnell yang memimpin pasukan sekutu di Bandung mengundang Gubernur Jawa Barat, Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo ke markas tentara sekutu di daerah utara kota Bandung. McDonnell mengeluarkan ultimatum yang berisi: yang pertama, tentara sekutu akan menembak semua orang Indonesia yang kedapatan membawa senjata. Yang kedua, semua orang Indonesia yang berada di sekitar rintangan-rintangan jalan akan ditembak mati. Yang ketiga, semua orang Indonesia yang berada dalam jarak 200 meter dari pos-pos tentara Inggris, Jepang, dan RAPWI siang maupun malam akan ditembak mati. Yang keempat, orang Indonesia akan menyingkir dari kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang dari timur ke barat. Ultimatum itu harus dipenuhi dengan tenggat waktu tanggal 29 November tahun 1945 pukul 12. Akan tetapi, ultimatum tersebut diabaikan oleh para pejuang. Bahkan pasukan Indonesia mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat sebagai jawaban atas ultimatum tersebut. Sejak itu, tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Kota Bandung bagian utara menjadi wilayah kekuasaan sekutu, sedangkan Bandung Selatan merupakan kekuasaan pemerintah RI. Meski ada ultimatum dari sekutu, pejuang di Bandung tetap melawan tentara sekutu secara sporadis. Dalam pertempuran sporadis itu, sekutu berusaha merebut balai besar kereta api, tetapi gagal. Sekutu juga berusaha membebaskan interniran Belanda di Ciater. Mereka pun terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar dekat pusat kota Bandung. Serangan-serangan sporadis, pertempuran di Jalan Poker, penghadangan konvoi pasukan sekutu, dan serangan mortir oleh pasukan Indonesia ditambah kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah membuat posisi sekutu di Jawa Barat semakin terdesak, sehingga mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengatasi keadaan, yang isinya: 1. TRI harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Yang kedua, TRI dilarang melakukan bumi hangus. Yang ketiga, penarikan TRI dari Bandung Selatan harus sudah dilaksanakan paling lambat pukul 24.00 atau pukul 12 pada 24 Maret tahun 1946. Yang keempat, pemerintah RI boleh tetap berada di dalam kota. Jika tidak dipatuhi, kota Bandung akan digempur habis-habisan. Ultimatum tersebut disusul dengan persiapan sekutu dalam operasi SAM. Sekutu menyiapkan 3 brigade infanteri untuk menguasai Bandung, yakni Brigade Infanteri India ke-49 dari timur, Brigade Infanteri India ke-36 dari barat, dan Brigade Infanteri India pertama dari utara. Selain itu, pihak sekutu juga menyebarkan pamflet dari pesawat, meminta rakyat Bandung serta meninggalkan kota. Pamflet tersebut juga menyebutkan bahwa selama 14 hari terakhir, serangan pasukan Indonesia telah melibatkan lebih dari 100 korban di pihak sekutu dan tawanan perang, baik korban tewas maupun terluka. Tanggal 24 Maret pagi, Nasution pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Panglima Hawthorne, sekali lagi melakukan negosiasi terkait penundaan pelaksanaan ultimatum. Namun Hawthorne yang mewakili tentara sekutu tetap pada pendiriannya menolak penundaan ultimatum. Hawthorne justru menawarkan 100 truk untuk evakuasi pasukan Indonesia keluar Bandung. Tetapi Hawthorne menolak tawaran tersebut. Pada hari itu juga, Kolonel A.H. Nasution mengadakan pertemuan di markas divisi 3 TRI yang membahas instruksi pemerintah RI di Jakarta dan pemerintah RI di Yogyakarta terkait ultimatum sekutu.
Instruksi dari Jakarta memerintahkan agar menerima ultimatum tersebut. Sementara kawat dari Yogyakarta menginstruksikan agar mempertahankan Bandung dengan persyaratan setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Hasil pertemuan tersebut mengambil jalan tengah di antara kedua perintah. TRI akan meninggalkan kota Bandung bersama seluruh pemerintah sipil dan rakyat, serta melakukan aksi bumi hangus Bandung, khususnya terhadap bangunan vital agar tidak dapat digunakan oleh sekutu sebelum kota itu ditinggalkan. Mereka tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dilakukan secara diplomasi. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang salah satunya adalah ditandai oleh peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoek Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Pada akhir tahun 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killian ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Lalu, pada tanggal 7 Oktober tahun 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan tersebut, akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 11 November tahun 1946. Perundingan ini dipimpin oleh wakil Inggris bernama Lord Killian. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhrum Susanto Tirtoprodjo, dan Dr. A. Kagani. Sultan Syahrir sebagai ketuanya. Sementara delegasi Belanda diketuai oleh Dr. H.J. van Mook. Tokoh-tokoh Indonesia itulah yang menandatangani perjanjian Linggarjati. Sedang dari Belanda yang menandatangani ialah Profesor Schermerhorn, Dr. H.J. van Mook, dan Van Pol. Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Rijkswijk yang kekinian menjadi Istana Merdeka Jakarta. Sultan Syahrir memilih Linggarjati sebagai tempat pertemuan bersejarah itu. Perjanjian Linggarjati selesai pada tanggal 15 November tahun 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret tahun 1947. Isi dari perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Adanya perjanjian Linggarjati tersebut tentunya memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Beberapa dampak positifnya yaitu citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekian dari penjelasan saya, maaf apabila ada kesalahan.